Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan belajar lebih lanjut mengenai Azure Data Studio ya. Di video sebelumnya kita sudah berhasil menginstal Azure Data Studio di Linux. Nah, di video kali ini kita akan cek ya fitur apa aja yang dimiliki oleh Azure Data Studio. Jadi kalau secara sekilas tampilan dari Azure Data Studio, di bagian atas ini ada menu bar. Nah, ini bagian ini kalau misalkan teman-teman biasa menggunakan Visual Studio Code, ini sama persis ya. Di sini ada preference, kemudian setting, ini untuk setting tampilan, setting warna, setting icon ya, keyboard shortcut. Nah, di sini ya. Kemudian yang bagian yang view juga sama. Kalau teman-teman biasa menggunakan Visual Studio Code. Nah, yang bagian sebelah kiri ini ada tab untuk menunya. Yang pertama ini adalah koneksi. Kemudian yang kedua ini ada search. Kemudian yang ketiga ada notebook. Yang keempat untuk explorer. Yang kelima untuk ini untuk ke version control ya, biasanya untuk ke GitHub kayak gitu. Nah, ini untuk extension. Nah, yang extension ini biasanya untuk install plugin kayak ini nih. Kita mau install plugin apa di sini. Nah, kalau yang ini, kalau misalkan teman-teman sudah pernah install pluginnya, plugin apa ini. Nah, ini biasanya ke version control. Yang ini kalau misalkan teman-teman sudah ada tab query, baru biasanya muncul di sini. Ini note, kalau misalkan teman-teman ada nyimpan note di bagian ini akan munculnya ya. Ini search ketika mau mencari folder. Ini untuk koneksinya. Yang paling sering kita gunakan adalah bagian ini ya. Nah, oke, di sini ada 3 bagian ya. Ada server, Azure, ini, kemudian ada SQL Server Big Data. Nah, ini kalau misalkan teman-teman punya data yang atau SQL Server Big Data bisa connect-nya melalui ini. Kalau punya Azure juga koneksinya bisa lewat sini. Nah, kalau yang akan kita gunakan saat ini adalah yang ini ya, yang server. Kalau misalkan teman-teman mau nambah, ini tinggal tambahin aja nih, di sini ada tambahannya nih. Ini 3 yang sekarang ada ya. Teman-teman boleh hilangkan kalau memang tidak dipakai dengan cara di-uncheck ya. Nih, tuh ini juga sama, di-uncheck jadinya hilang. Nanti hanya ada satu saja. Kalau mau nambahin sini ada new deployment. Nih, ini tinggal ditambahkan kalau memang teman-teman ingin menambahkan tab lainnya. Karena saya tidak perlu menambahkan, nah kita nggak akan tambahkan dulu ya. Ini akan biarkan satu dulu seperti ini. Nah, setelah itu kita akan coba melakukan sebuah koneksi ya. Nih, di sini. Nah, caranya sini ada ini new koneksi ya. Teman-teman tinggal klik kanan aja, ini di bagian sini. Klik kanan, new koneksi. Ini ada localhost. Ini ada localhost, kita coba lihat dulu. Nggak ada. Ini karena ini ada foldernya jadinya ini ya, nggak kelihatan ini. Coba kita keluarkan dari folder. Oke, kita bikin edit server group. Ini untuk edit grupnya kita bikin new koneksi aja deh.
Ini kita mau bikin localhost ini tanpa grup ya. Oke, kita akan buat localhost, login berdasarkan SA. Nah, defaultnya master. Kita connect aja. Nah, itu sudah bisa berhasil bikin koneksi baru localhost, dan ketika koneksi ini akan muncul seperti ini ya. Database apa saja yang ada di sana. Kemudian preview dari database-nya di sini, previewnya berdasarkan data dan lognya. Ini datanya segimana, lognya segimana, atau segimana, lognya segimana, tampilkan di sini. Kalau ingin melihat list database-nya adanya di sini. Nah, nih contohnya ini akan manage yang ini, misalkan tuh seperti ini ya. Tabelnya ada satu doang, mahasiswa. Kalau mau bikin query, tinggal di sini tambah ada new query. Kalau misalkan tab ini tidak muncul, nah teman-teman tinggal klik bagian yang ini, koneksinya, klik kanan, manage ya. Ini sama muncul lagi ya. Kalau di bagian atas juga sama saja dengan di bagian yang new database, cuman di bagian atas ini default nanti ya, mengarahnya ke default. Kalau di bagian yang database nanti langsung ke database tertentu, sama saja. Jadi kalau misalkan teman-teman pilih satu database, contohnya di sini, misalkan teman-teman banyak nih, filternya di sini ya. Nah, klik, kemudian klik kanan. Di sini ada yang mau backup, mau restore, boleh. Kalau backup berarti kan nanti tinggal dipilih aja nih tempatnya. Misalkan ini tinggal ditambahkan aja mau ditaruh di bagian mana. Misalkan saya mau taruh di D. Terus ini sudah ada ya, kayak example ini. Tinggal di oke saja nanti. Oke, nih example.bab. Nanti kalau mau dikompres, tinggal pilih yang kompres ininya. Untuk yang lain-lainnya biasanya saya biarkan default. Udah, tinggal lakukan backup saja. Seperti itu ya. Kemudian kalau mau bikin restore juga boleh. Restore misalkan dari database dari mana? Contoh lah ya. Ini dari, jangan dari database, kita ambil dari file misalkan. Sudah. Ini kan source-nya kita pilih. Ini saya mengambil di D. Backup example. Ini tuh targetnya adalah latihan 1. Ini kalau misalkan saya buat ke latihan 2 bisa nggak ya? Nah, tapi ininya masih latihan 1 ya. Nah, ini filenya adalah untuk log dan datanya. Nih ke sini. Latihan lognya, raw datanya akan mengarah ke ini. Kalau teman-teman mau ubah ya tinggal di uncheck, ubah sininya. Gitu. Kalau di override ini, kalau misalkan mau keep sebagian seperti ini. Kalau misalkan sudah ada koneksi mau di close ini. Tail lognya kalau mau di uncheck berarti ini di uncheck ini. Kadang-kadang ada yang nggak jalan kalau ininya nggak di uncheck. Tinggal restore aja. Gitu. Saya rasa ini cukup gampang ya. Oke. Balik ke home lagi. Ini tadi yang notebook yang di bagian ini dibikinnya adalah di sini. Kita mau kemana dibikinnya?
Kemudian restore, ini sama dengan yang tadi, hanya ini lebih general. Itu saja sih. Jadi hanya kalau di bagian database, backup, restore gitu aja. Nah, kita sekarang lihat di bagian sebelah kiri database ya. Di sini ada table, ada view, ada synonym, programmability, external resource, dan lain-lain ya. Nah, yang sering saya gunakan adalah pertama ini table, kemudian view, kemudian programmability, kemudian security untuk menambahkan user, menambahkan role biasanya sini. Nah, cuman di sini masih agak kurang ya kalau misalkan kita klik kanan di bagian view nih, yang muncul hanya refresh saja. Untuk default pembuatan view-nya tidak bisa, harus tetap teman-teman menggunakan script. Nah, jadi harus teman-teman harus tetap bikin new query di sini. Jadi ya tetap saja. Kayak misalkan ini misalkan mau bikin table ya tetap teman-teman nggak bisa dari kiri kanan create table di sini, nggak bisa. Jadi tetap harus create-nya dari sini. Ya, seperti itu. Misalkan saya mau use latihan 1. Secara umum ininya bagus ya, auto complete-nya ini. Nih, kalau misalnya kita kontrol spasi, kita mau misalkan select. Tuh. Dia ada kasih informasi kita cukup banyak ya. Kita mau bikin apa, misalkan select, baru kita ketikin cell, udah select bintang from, tuh kan. Misalkan kalau kita mau pilih yang ada di database latihan, langsung muncul di sini. Tuh, mahasiswa misalkan. Jadi autocomplete-nya ini lumayan bagus. Tuh, keluar seperti ini. Begitupun untuk query lainnya. Kayak misalkan drop database, misalkan latihan, tuh muncul ya. Ataupun misalkan create table jurusan, misalkan ID, tuh primary key-nya ini ya, autocomplete-nya bagus. Identity, tuh ini cukup untuk autocomplete-nya ini cukup bagus ya. Kemudian di sini juga ada fitur explain ya. Jadi teman-teman bisa explain di sini nih untuk mengetahui bagaimana kualitas eksekusinya. Nah, biasanya untuk ngecek indexing ya, saya menggunakan ini. Kemudian juga di sini ada export. Teman-teman bisa export ke CSV, Excel. Nah, yang paling sering saya gunakan adalah export ke Excel. Nah, yang ini nih. Nah, kurang lebih sih seperti itu ya secara umum. Ini untuk account. Ya, ini untuk, nah ini shortcut ya. Ya, secara umum sih sudah kita bahas semua. Secara umum kurang lebih seperti itu Azure Data Studio. Yang paling membantu adalah ini cukup ringan ya. Jadi kalau misalkan dibandingkan dengan SQL Server Management Studio yang lebih lengkap, memang secara fitur lengkap sekali kalau SQL Server Management Studio. Tetapi kalau autocomplete-nya memang lebih bagus ini, autocomplete-nya ya.
Kemudian ini juga lebih ringan. Nah, hanya saja ini kurangnya, ini nggak bisa generate insert, misalkan generate update, ini nggak bisa nih. Ini kalau misalkan butuh yang seperti itu, kita bisa gunakan Debugger bisa yang seperti itu. Jadi kesimpulannya, untuk teman-teman yang memiliki database SQL Server, kemudian teman-teman hanya membutuhkan bagian yang untuk manipulasi saja, bukan manipulasi ya, bagian script ya, kayak misalkan kita bikin select, bikin apa yang kita membutuhkan hanya dari bagian ini ya, SQL editornya. Nah, ini kalau misalkan menggunakan Azure Data Studio lebih baik ya, karena memang lebih ringan. Tapi kalau misalkan untuk yang lain-lainnya, kayak misalkan untuk tuning, terus bikin job, itu memang lebih bagus kita menggunakan SQL Server Management Studio. Jadi kesimpulannya seperti itu. Jadi teman-teman kalau mau pakai silahkan. Biasanya ini saya pakai untuk daily yang memang support bagian ya script-script yang perlu kita cek. Misalkan kita ngecek data, kita ngecek table, kita pakainya ini. Tapi kalau udah supporting ngecek jobnya, kemudian tuning, saya tetap menggunakan SQL Server Management Studio. Jadi seperti itu. Silahkan teman-teman untuk mencobanya sendiri. Nanti kalau misalkan ada masukan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.